Damn, though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Nurpadila dengan NPM 221063110233. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Baik, langsung saja. Dalam urusan umum, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut. Haddatsana Utsman bin Haisami, haddatsana Aufun Anil Hasani an Abi Bakratan qala laqad nafa'ani yallahu bikalimatin ayyamal jamali lamma balagon nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan malakub nata Kisra qala lan nufliha qaumun wallau amruhum imratan, rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya, tidak sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual berdasarkan pendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka mengatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Al-Khattabi mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya, sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Di samping itu juga ada beberapa dalil atau alasan para ulama melarang wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangga. Yang pertama terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 34 dan yang kedua terdapat pada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang cerdas dibanding laki-laki. Baik dari ayat maupun hadis tersebut tuh mengisyaratkan bahwa kepemimpinan itu hanya untuk laki-laki dan menegaskan keharusan perempuan mengakui kepemimpinan ini. Lalu Al-Qurtubi juga dalam menafsirkan ayat tersebut juga cenderung memiliki aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, hajim, dan juga tentara. Lalu pendapat Al-Qurtubi diikuti oleh para musafir lainnya itu melihat ayat tersebut itu tidak harus dipahami seperti itu. Apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Alasan dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim wasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah allati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliman kabira. Yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebahagiaan mereka yaitu laki-laki atas sebahagiaan yang lain yaitu wanita, dan karena mereka yaitu laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.
Nah, kata qawamuna pada ayat di atas tidak bermakna tunggal, tetapi memiliki tiga pengertian. Yang pertama, qawamun bisa artinya itu kepemimpinan. Tapi kepemimpinan ini tidak permanen dan tidak bisa disebabkan oleh kriteria biologis, sebab di belakangnya dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan lelaki. Yang kedua itu qawamun yang berarti orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Dan yang ketiga itu qawamun yang diartikan sebagai kepemimpinan dalam keluarga. Lalu kata ar-rijal pada ayat tersebut bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi suami, karena konsideran lanjutan ayat tersebut adalah karena mereka, yaitu para suami, menafkahi sebagian harta untuk istri-istrinya. Lalu yang kedua itu hadis yang menyatakan bahwa perempuan kurang cerdas dibandingkan laki-laki, begitu pula dalam sikap keberagaman. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan alasan bahwa mengapa perempuan itu dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu pertama itu faktor fisik dan naluri. Wanita itu diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Sebab itulah wanita memiliki perasaan dan peka dan emosional. Dengan naluri ini, wanita bisa menonjolkan perasaan, emosi daripada penalarannya dan hikmah. Yang kedua itu faktor kodrati. Wanita tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena mens, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua itu membuat fisik, psikis, dan pemikiran wanita tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangga. Nah, oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin, dengan alasan bahwa hadis tersebut adalah sekedar penderitaan, bukan ketentuan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku untuk umum. Karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa di Persia, yaitu peristiwa suksesi, yaitu di mana ketika Raja Persia meninggal dunia, para pemimpin kerajaan menobatkan menjadi ratu. Di tangan ratu itulah kerajaan Persia diberantakan. Peristiwa itu direspon oleh Nabi SAW karena terbukti ratu tidak berhasil mengendalikan negara dan hanya berhenti di situ. Tidak membuat penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat. Namun dalam sejarah Islam, banyak perempuan Islam yang tampil sebagai pemimpin, tetapi hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pemimpin tertinggi negara. Lalu perempuan juga tidak bisa menjadi khalifah, tapi selain itu bisa. Contohnya seperti Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi SAW, diakui sebagai seorang mufti, bahkan kedudukannya sebagai panglima perang unta. Selanjutnya itu ada Al-Sifa, seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Umar bin Khattab sebagai penulis yang menangani pasar kota Madinah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Balkis, yaitu memimpin rakyat dengan baik, penuh hikmah dan keadilan.